Katanya meluruskan hoaks bumi datar, malah membenarkan bahwa bumi itu datar. Tetapi mereka tidak sadar dengan klaim tersebut, hingga mereka mengatakan bahwa sinar laser bisa melengkung. Konyol sekali. Ini penjelasannya. Di dalam sebuah postingan dengan judul bahasan uji laser kaum bumi datar itu tidak valid, dijelaskan bahwa uji laser kaum bumi datar itu menyesatkan. Mereka mengarahkan laser dari dekat permukaan ke pengamat yang jauh. Jika terlihat, mereka keliru menyimpulkan bahwa bumi itu datar. Itu terjadi karena ketidaktahuan mengenai laser dan pengaruh refraksi atmosfer. Sinar laser mengalami divergensi dan tak akan tetap terfokus selamanya. Laser dengan divergensi 1 miliradian akan memiliki lebar sinar sebesar 10 meter pada jarak 10 km. Artinya, pengamat di jarak 10 km di tengah-tengah sinar akan dapat mengubah ketinggian sebesar 5 meter dan akan tetap dapat melihat sinar laser langsung. Apakah benar klaim tersebut? Tentu tidak. Itu klaim yang tidak berdasar dan halusinasi. Terlihat penulis seperti, dalam tanda kutip, orang yang tidak berpendidikan. Bahkan lebih ekstrim lagi, penulis website juga buatkan ilustrasi yang sesat dan menyesatkan kaum bumi bulat dan korban sains modern karena akal mereka dibuat kabur oleh ilustrasi yang seolah-olah meyakinkan dan benar, padahal faktanya tidak seperti itu. Dalam ilustrasi tersebut, terlihat bahwa laser beam yang berwarna merah muda digambarkan terlalu lebay dengan lebar yang juga lebay dan tidak seperti itu seharusnya. Mungkin penulis sedikit pragmatis agar akal korban sains modern beranggapan klaim yang didukung dengan ilustrasi tersebut benar. Dikatakan juga bahwa pengamat di jarak 10 km di tengah-tengah sinar akan dapat mengubah ketinggian sebesar 5 meter dan akan tetap dapat melihat sinar laser langsung, dan digambarkan juga laser beam yang membengkok atau melengkung sesuai dengan lengkungan bumi. Luar biasa, sungguh menyesatkan. Website seperti itu kalian anggap kredibel? Sini, saya takol kepala kalian. Sorry. Baik, kita bedah satu persatu. Laser beam pada laser lebarnya bisa 10 meter pada jarak 10 km. Artinya akan ada 1 meter laser beam atau pelebaran sinar pada setiap 1 km jarak laser tersebut. Coba Anda perhatikan video ini. Apakah laser beamnya sangat besar dan besarnya terlalu lebay selebay klaim penulis website tersebut? Dan selebay ilustrasi itu, jika 10 km laser beamnya 10 meter, maka setiap 1 kilometernya akan didapat 1 meter laser beam. Jika eksperimen ini kita asumsikan berjarak 4 km misalnya, maka laser beamnya minimal 4 meter. Apakah laser beam pada benda warna putih itu terlihat lebarnya sebesar 4 meter? Tentu tidak, Ferguson. Nampaknya, lihat dari video laser beamnya tidak sampai 50 cm. Website tersebut keliru dan menyesatkan. Website seperti itu kalian jadikan rujukan. Kalau saya ya tidaklah ya. Sedangkan pada percobaan dengan penerangan yang sedikit atau seperti mau maghrib, terlihat laser beam yang lebar dan mungkin sesuai dengan klaim website tersebut. Tetapi sinarnya saja yang lebar, fokus sinar laser utamanya tidak melebar. Lagi-lagi penulis keliru memahami sinar laser. Dilihat dari video itu, ada fokus sinar dari laser dan ada sinar yang terrefleksi dari fokus sinar pada laser tersebut. Dan kalau kalian lihat, apakah sinar laser yang terfokus itu lebarnya bisa lebih dari 1 meter? Dari video sih nampaknya tidak sampai 1 meter. Fokusnya ya, bukan sinar yang keluar akibat dari fokus tersebut. Sayangnya, penulis juga tidak menuliskan variabel penting dari sinar laser fokus pada bahasan atau postingan tersebut. Padahal itu variabel penting sekali dalam bahasan dan eksperimen laser tersebut. Nampaknya penulis sengaja agar teori sains bumi bulatnya tetap eksis dan dipercaya secara buta oleh pengikutnya, atau mungkin oleh korban sains modern. Lebih lanjut, penulis website bumidatar.id juga mengatakan bahwa sinar laser melengkung karena
akan terlihat melewati lengkungan bumi. Luar biasa, statement yang tidak cerdas sama sekali. Apakah benar sinar laser bisa melengkung sesuai dengan klaim website tersebut? Mari kita bahas lagi. Pikiran sinar laser yang melengkung itu terinspirasi dari eksperimen di channel YouTube Mick West dengan judul Refractions Explained with Laser and Sugar. Sudah saya bahas juga pada video sebelumnya, cek playlist dengan playlist Science and Technology. Apakah benar eksperimen itu membuktikan lengkungan laser? Kalau hanya mengacu pada eksperimen Mick West adalah benar dan fakta bahwa sinar laser bisa melengkung, tetapi lengkungan itu dipraktekkan pada akuarium yang diisi dengan air dan ditambah dengan gula. Tetapi apakah sebanding dengan atmosfer di mana air dan gula tersebut? Di mana atmosfer ada banyak variabel refraksinya seperti ketinggian lokasi, suhu, density, angin, cahaya matahari, dan sebagainya. Sudah saya bahas pada video sebelumnya, cek aja di playlist Sains dan Teknologi ya. Dan apakah atmosfer ada kandungan gula dan kandungan air sebanyak dan sepadat air di akuarium sesuai dengan eksperimen Mick West tersebut? Tentu tidak, Bung. Jelas berbeda lah. Apakah benar sinar laser bisa melengkung? Perhatikan video ini. Apakah kalian melihat lengkungan pada sinar laser tersebut? Coba perhatikan lagi pelan-pelan di mana letak lengkungan pada sinar laser tersebut. Buta mata kalian atau hati dan akal kalian yang buta? Maaf, sorry. Penulis website bumidatar.id menuliskan kesimpulan bahwa hanya karena sinar laser terlihat dari jarak yang sangat jauh bukan berarti bumi itu datar. Sifat laser dan refraksi atmosfer bumi yang dijelaskan di atas yang mengakibatkan sinar laser tersebut terlihat. Maka dari pembahasan kita pada video ini, maka bisa kita sanggah dan nilai bahwa kesimpulan yang ditarik tersebut sangat keliru dan salah besar karena mereka menarik kesimpulan dari fakta empiris yang mereka sendiri salah menafsirkannya dan salah menggunakan asumsi, makanya jadi salah kesimpulannya. Korban sains modern ini bukan hanya soal sains dan teknologi yang bermasalah dalam memahaminya, moral dan psikologi serta cara berpikir mereka juga salah dalam memahami sains modern akibat dari akal mereka yang dibuat kabur oleh kemegahan dongeng sains modern lengkap dengan pendidik dengan gelar yang nauzubillah berjibun banyaknya. Tetapi sebagian dari mereka berangkat dari korban sains modern juga dan memperpanjang feodalisme dalam pendidikan. Akibat indoktrinasi yang dipraktekkan di dunia pendidikan lengkap dengan sistem yang diterapkan pada setiap negara di seluruh dunia. Sekarang kita akan membahas jika benar sinar laser itu bisa melengkung di atmosfer, maka eksperimen ini tidak akan berjalan dengan semestinya. Akan kita bahas pada video berikutnya. Thanks.